kalau nggak benar tajwidnya berdosa. Adalah pendapat yang konyol, yang salah gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcoming to channel Ustadz Bolang Speaking. Alhamdulillah pada siang hari ini yang cukup berbahagia saya bisa bersilaturahmi kepada Pak Kiai ya. Oke, alhamdulillah nih pada siang hari ini Pak Kiai kebetulan lagi santai, saya silaturahmi di sini dalam acara ngopi ya. Ngopi itu ngobrol piduiten, ngobrol pi ilmuan atau ngolah pikir. Maksudnya ngolah pikir begini. Jadi kan dalam perjalanan ini saya seorang bolang ya. Seorang bolang itu sering ke sana kemari, sana kemari. Jadi saya ingin berbicara ngobrol-ngobrol dengan Pak Kiai. Yang pertama ya silaturahmi. Alhamdulillah silaturahmi saya sudah diterima, kopinya pun sudah hadir. Alhamdulillah hatur nuhun Bu Kiai, saya udah dikasih kopi. Terima kasih. Barakallah. Nah, saya ingin ngobrol-ngobrol tentang kori ya, Pak Kiai, karena Pak Kiai itu spesialnya kori ya. Karena ada pepatah mengatakan pas alu ahla dzikri, bukan pepatah itu Quran ya. Ya Pak Kiai ya, itu Quran. Bertanyalah kepada ahlinya, kalau bukan ahlinya ya hancur lah. Ini saya sering dengar, bukan saya sering dengar lagi, saya juga kadang-kadang bacaan salah ini. Ini tentang kori. Ada hadis atau apa itu Pak Kiai? Wal ahdu bitazwid itu hadis apa tuh? Jadi orang yang membaca Quran tanpa dengan ilmunya tanpa tajwidnya itu bisa berdosa. Ini maksudnya Pak Kiai. Nah, silakan untuk awal bicara dulu. Perkenalkan nama, mau pakai bahasa Inggris please, Arab nganggo bahasa Jawa monggo, mau pakai bahasa Arab tafadhol ya, aku mau cek Pak Kiai balah. Ya silakan Pak Kiai. Ya alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah di pagi hari ini. Siang pagi siang. Ada ya. Oke, saya juga dipokok ya, nggak apa-apa. Kami kedatangan dengan Pak Al-Mukarram Ustadz Bolang yang mana beliau ini sudah lama kenal. The best friend Pak Kiai ya. Iya. The best friend. Dan pada kesempatan ini beliau mengetes atau menanyakan atau bukan mengetes aja bukan. Ini ngobrol aja, waduh kalau bahaya pakai bisa kawalat pakai kalau saya ngetes ya. Yang jelas silaturahmi ya. Intinya silaturahmi, dan alhamdulillah terima silaturahminya. Dan untuk jawaban permasalahan tadi itu sebetulnya dia sendiri sudah tahu gitu. Tapi ini mah siang hari ini kita berbagi ilmu dan berbagi pengalaman, mudah-mudahan ada manfaat. Amin amin amin. Ini mah bukan niat mengajari atau apa, cuma kita sharing aja, berbagi ilmu, berbagi pengalaman yang sebisa saya, insya Allah saya akan sampaikan. Untuk tadi pertanyaan katanya ya, perkenalkan dulu nama Pak Kiai. Ada yang pengen ketemu dengan Pak Kiai ya. Kenalin dulu. Bahasa Arab nggak apa-apa Pak Kiai. Saya ya. Mungkin ada yang sudah tahu ya. Iya, betul. Nama aslinya lengkapnya adalah Nunu Nugraha. Nama aslinya itu Pak Kiai ya? Ya, nama asli. Kalau nama asli saya juga kan lain tuh. Ini barangkali ada nama palsunya gitu. Apa? Enggak, yang asli aja? Yang asli aja. Oh, asli aja. Oke Pak Kiai, bagus ya. Silakan Pak Kiai. Alamat ya di Kampung Babakan, Ciawilor, Kecamatan Ciawi Gebang Kuning. Alhamdulillah ya. Barangkali ada yang mau manggil Pak Kiai, tapi kalau gadis yang datangnya ya Pak Kiai ya. Lumayan. Ya oke, lanjut Pak Kiai. Baik, saya akan berbagi pengalaman juga tentang tadi pertanyaan katanya orang yang baca Quran saja belum tentu diterima, bahkan kalau nggak benar tajwidnya berdosa. Apalagi lebih baik nggak baca Quran katanya ya. Lebih baik nggak baca Quran sekalian. Nah, itu kalau pendapat saya itu adalah pendapat yang konyol, yang salah gitu ya. Itu bukan hadis, bukan. Oh, bukan hadis Pak Kiai ya? Juga bukan. Itu hanya suatu kaidah di dalam ilmu tajwid. Nah, namun mungkin diambil dari terangan hadis juga gitu, bahwa betapa pentingnya kita
kita membaca Al-Quran dengan benar tajwidnya, sehingga dikatakan di dalam kaidah tadi, apabila kita membaca Al-Quran tidak benar tajwidnya, maka hukumnya berdosa. Ya. Gitu. Untuk itu kita diwajibkan untuk mempelajari ilmu tajwid. Namun hukum tajwidnya hukum mempelajarinya pun itu tidak wajib secara ain gitu ya, tapi fardu kifayah gitu. Jadi cukup bisa diwakili oleh salah seorang gitu, maka terbebaslah kewajiban yang lainnya itu. Namun kalau kita melihat tentang bacaan Qur'annya itu harus betul tajwidnya, maka bagaimana mau benar bacaan Qur'annya kalau kita tidak mau belajar ilmunya gitu. Nah, untuk itu ya kita haruslah belajar ilmu tajwidnya, karena segala sesuatu pun kalau tidak pakai ilmunya kan nggak benar gitu. Itu barangkali nih Pak Kiai ya, Masya Allah. Alhamdulillah, saya ini mendapatkan ilmu baru karena saya hidup di jalanan, banyak orang yang bertanya dan mungkin penerangannya kurang jelas atau yang mendengarkannya lagi ngalamun ya. Ada orang mengatakan ini katanya orang belajar tajwid itu wajib, kalau membaca Quran tanpa tajwid dosa, berarti Pak Kiai ya. Ini kebanyakan orang yang berkata kalau baca Quran aja dosa, berarti lebih baik nggak baca Quran. Nah ini saya mendapatkan keterangan yang secara jelas, berarti itu bukan dari hadis ya Pak Kiai, tapi kaidah, walaupun kaidah tapi itu jelas merujuk kepada kita wajib untuk mempelajari ilmu tajwid. Betul. Memang tadi dikatakan itu bukan fardu ain, hanya fardu kifayah, ya kan? Tapi ketika fardu kifayah, masa iya yang membaca Al-Quran salah lembur dengan seorangan, ya kan? Nah, berarti setiap kita kan sholat, berarti kan sholat itu wajib membaca Fatihah. Nah ini berarti jelas ketika belajar ilmu tajwid itu wajib hukumnya Pak Kiai ya. Nah, artinya begini Pak Kiai, jadi ketika kita sudah belajar maka kita wajib menyampaikan lagi sama orang lain gitu. Walaupun apa dengan secara ya ngobrol seperti ini, kita masukkan ilmu tajwid yang kita pelajari gitu. Akhirnya kan dengan begitu kita berbagi ilmu terus, akhirnya belajar semua. Maksudnya tidak ditekankan belajar semua itu karena takutnya bagi orang-orang yang tidak punya kemampuan gitu untuk belajar gitu. Jadi cukup diwakili satu orang. Adapun cara menyampaikannya itu kewajiban yang sudah belajar gitu, supaya memasyarakatkan Quran dan mengqurankan masyarakat yang benar gitu. Alhamdulillah kita sudah mendapatkan penerangan tentang belajar ilmu tajwid. Karena bahasanya itu tadi fardu kifayah, jadi tidak semua orang harus belajar. Artinya bukan tidak harus belajar, karena ada orang yang mampu untuk belajar tajwid, datang ya seperti mungkin saya dulu ya, dulu Puncak Inci ke dia pokoknya jauh-jauh juga, walaupun 3 brus juga ya. Nah, jadi ini ada pengalaman ya. Walaupun 3 brus naik sampai ke Junggal lagi ya. Aduh itu sangat luar biasa sekali. Ini bagi saya mungkin ya ngararaken naik itu, tapi bagi nulis karolot ya. Bagi yang sudah pada tua ini gimana caranya pakai? Jadi begini, namanya thalabul ilmi itu tidak mengukur usia. Itu yang diwajibkan itu adalah mencarinya. Adapun bisanya itu tidak diwajibkan. Jadi ketika kita sudah niat belajar, maka kita mendapatkan 2 keuntungan. Ya, yang pertama keuntungan kita mau baca, yang pertama, yang kedua kita punya keuntungan mau belajarnya. Kita terus terang aja, Al-Quran ini bukan bahasa kita, tapi Quran ini adalah bahasa Arab yang mana ada aturan-aturannya yang harus kita pelajari. Takut-takutnya kita salah dalam melafalkan atau dalam membacanya. Jangankan bahasa Arab, bahasa kita pun kita perlu belajar gitu, supaya betul kata-katanya, betul wakof berhentinya atau koma titiknya itu harus betul gitu. Apalagi ini Al-Quran yang mana Nabi katakan at-ta'abbud bitilawati, baru bacanya aja udah dapat pahala gitu.
apalagi kita mengerti isi kandungan Al-Quran. Alhamdulillah. Nih, saya potong dulu pakai. Ini tadi orang mengatakan, saya mau mendingan baca lamun istilahnya kudu wajib ting maca tajwid Bapak Kiai ya. Ini udah ada masukan. Al-Quran itu baru membaca aja, ngerti atau tidak ngerti udah dapat pahala Pak Kiai ya. Nah ini bagaimana tentang orang yang mengatakan ini harus wajib kudu istilahnya pakai tajwid. Ini bagi orang kan tidak semua bisa, ya tidak semua orang bisa. Mungkin anak muda yang mau belajar mungkin bisa belajar ke sana kemari mencari guru. Ini bagi orang yang kadang-kadang istilahnya sudah tua, bukan malas itu, pengen bisa. Ini gimana caranya? Barangkali Pak Kiai ada pemirsa yang melihat channel YouTube Ustadz Bolang Speaking sedang melihat ini bagaimana solusi bagi orang tua atau yang istilahnya sulit untuk belajar jauh. Ini gimana caranya untuk bisa membaca Quran dengan baik Pak Kiai? Yang jelas Nabi anjurkan kita diwajibkannya adalah mencari ilmunya, bukan bisanya gitu ya. Yang namanya mencari ilmu, tadi saya udah tahu, tolabul ilmi minan mahdi ilal lahdi. Betul. Dari semenjak kita di ais lah gitu sampai kita masuk ke liang lahat itu kita diwajibkan. Adapun bisa dan tidaknya itu tidak diwajibkan gitu. Kenapa tuh mempelajari ilmu tajwid hukumnya fardu kifayah? Karena tidak semua orang sama cara pemahaman atau daya tanggapnya nggak sama. Yang jelas kita udah ada usaha itu, dan sebetulnya masing-masing punya kelebihan dan punya kekurangan gitu yang tidak bisa dibilang sama gitu ya. Nah, makanya ada hadis Rasul mengatakan bahwa khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamahu. Sebaik-baik kamu adalah orang yang mau belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Bagi yang tidak bisa kita belajar, bagi yang sudah bisa kita mengajarkan gitu. Nah, di sanalah kita masing-masing punya pahala masing-masing gitu. Nah, bagi orang yang betul-betul mahir dalam baca Al-Quran, maka Rasul katakan al-mahiru fi tilawatil Quran ma'as-saqaratil kiramil barara. Orang yang pandai, fasih, mahir dalam baca Quran, maka dia akan digolongkan nanti dengan orang-orang mulia di surga. Amin. Sementara bagi orang yang emang dia kemauannya tinggi tetapi kemampuannya terbatas ya. Maka Rasul pun memberi apresiasi. Orang yang baca Quran terbata-bata tetapi dia mau mencari sekuat tenaga ilmunya, maka orang tersebut mendapatkan dua keuntungan. Yang pertama keuntungan mau membaca, yang kedua keuntungan mau belajarnya. Itu yang jadi salah. Udah kita nggak bisa karena tidak bisa dan juga malas untuk belajar. Dengan itu yang disalahkan seperti itu. Ya, dengan alasan kita tidak mampu. Dengan alasannya seperti tadi, istilahnya kan banyak yang menerangkan membaca Quran harus pakai tajwid, kalau nggak pakai tajwid itu dosa hukumnya. Nah, kembali tadi ada perkataan dari Pak Kiai, nah belajar ilmu tajwid itu hukumnya fardu kifayah. Yang biasanya orang yang sudah dengar yang namanya fardu kifayah Pak Kiai, ini kalau sudah ada yang melaksanakan berarti satu kampung atau satu desa itu udah gugur. Ini maksudnya fardu kifayah gimana Pak Kiai ini? Itu emang kalau masalah keilmuan emang cukup diwakili oleh orang yang betul-betul daya tangkapnya emang bagus gitu ya. Kan tetapi orang yang punya ilmu itu pun diberikan kewajiban untuk mengajarkannya gitu. Dan kembali kepada tadi, orang yang baik itu orang yang mau belajar meskipun dia itu tidak bisa-bisa. Yang ditilai bagusnya itu dia kemauan belajarnya. Makanya tidak mesti semua ikut mondok semua kan. Orang itu banyak kesibukan masing-masing. Iya, betul. Nah, jadi yang dia udah bisa wajib dia mengajarkannya, juga yang belum bisa kita wajib belajarnya begitu. Jadi bukan bisa dan tidak bisanya Pak. Bukan, itu bukan ukuran. Yang penting dia mau belajar gitu Pak. Gitu. Nah, kembali masalah fardu kifayah. Ini kan semua orang sholat Pak Kiai kan, kalau Fatihah itu wajib kan, baca Fatihah yang benar gitu. Nah, ini gimana caranya Pak Kiai ini? Ini karena tadi fardu kifayah, tapi kembali berarti ketika berindividu sholat, ya kan? Individu sholat
sholat itu kan baca Fatihah Pak Kiai ini. Ini segimana solusinya bagi yang kita yang suka sholat lah, gimana untuk menambah kualitas ibadah kita, kualitas sholat kita, kualitas membaca Quran kita. Barangkali ada solusi yang terbaik, gimana caranya supaya lebih baik lagi gitu Pak Kiai. Jadi kalau kita merasa bacaan kita belum pas, belum benar, makanya ada solusi dari Nabi, maka kita harus ikut berjamaah. Intinya berjamaah itu adalah saling mengisi kekurangan. Apabila makmum kita tidak bisa benar dalam baca Fatihah, maka kita bisa ketolong dengan imam yang bagus bacaannya. Nah, ataupun sebaliknya, misalkan di dalam satu jemaah itu tidak ada seorang pun yang bagus, imamnya ya pasti lah. Ya imamnya begitu, tapi ada salah satu orang makmum misalkan yang bagus, itu insya Allah dari jemaah itu bisa akan ditutupi oleh satu orang tersebut. Makanya pentingnya kita berjamaah. Ibaratkan kita menjual pisang lah, nah, menjual pisang satu turui gitu lah. Itu bisa dihargakan dengan harga yang semuanya kebagi semua gitu. Iya, walaupun yang petot itu yang petot yang kecil. Tetapi kalau kita pisah-pisahkan kan itu kasihan, yang petotnya nggak ada harganya gitu, paling dipakai embos saja gitu. Itulah pentingnya kita berjamaah ya. Dan jamaah gitu. Nah, gitu. Terus tadi kita kenapa tidak diparduainkan gitu, kita belajar tajwid gitu. Itu sementara membaca Al-Qur'an itu fardu ain. Arti fardu ain itu adalah kewajiban yang tidak bisa diwakili oleh orang lain, siapapun. Berarti tertarik dari bahasa fardu kifayah itu tertarik oleh fardu ain membaca individu bagaimana ya. Jadi intinya mah fardu ain, tetapi dengan fardu ain ini semua orang punya trik masing-masing untuk belajar bisa bagaimana. Apalagi di zaman sekarang ya, banyak istilahnya ada di YouTube, ada di radio, barangkali gitu ya, yang sulit mencari guru atau di tempat-tempat yang jauh gitu ya, bisa mendengarkan gitu bagaimana. Nah ini juga solusi alhamdulillah bagi pemirsa yang lihat channel YouTube saya. Ini pesan dan kesan dari Pak Kiai Nunu Nugraha, ini sangat luar biasa sekali. Dan ini bukan istilah, bukan Kiai maaf, bukan Kiai abal-abal. Ini Pak Kiai adalah salah satu pembina atau salah satu juri kori kabupaten Pak Kiai ya. Udah berapa tahun Pak Kiai ini menjadi kori juri kabupaten? Pembina gitu. Kalau kori sih alhamdulillah dari semenjak kelas 3 SD saya menggeluti tentang Al-Qur'an, alhamdulillah sampai sekarang. Jadi dari kelas SD itu Pak Kiai? Ya. Alhamdulillah. Saya SD itu tahun keluar SD itu tahun 86. Oh, pernah sekolah Pak Kiai berarti ya? Oh, alhamdulillah, berarti Pak Kiai juga pernah makan bangku sekolah Pak Kiai? Enggak sih, enggak masuk. Sangat luar biasa sekali, dari mulai keluar SD dia sudah menggeluti tentang kori, tentang Al-Qur'an ini. Ini yang jelas sangat istilahnya positif dan sangat luar biasa menerangkan tentang Al-Qur'an. Jadi ini pasti benar. Kenapa saya katakan pasti benar? Karena dia benar-benar di bidangnya. Karena pepatah mengatakan the right man on right job, the right job on right place. Kalau kita bertanya atau menerangkan bukan ahlinya, itu bukannya tidak bisa, bukan, tapi itu kurang efisien. Oke Pak Kiai, terima kasih. Nah kita ngobrol-ngobrol ini untuk pengalaman Pak Kiai. Ini pernah kori kemana aja tuh Pak Kiai? Ini pengalaman Pak Kiai lah, untuk pengalaman. Pernah sih ke daerah-daerah di luar provinsi ya, seperti di Jambi, alhamdulillah, di Banten pernah, Pandeglang saya pernah ngaji. Waktu itu ada acara hitanan massal tuh, sama penceramanya itu Habib Al-Habsyi. Alhamdulillah. Jadi alhamdulillah sudah keliling itulah. Alhamdulillah, ini sangat luar biasa. Pernah juga ngantar anak tuh waktu ke tingkat nasional ke Medan, ke NTB, Mataram, dan juga ke Kalimantan Barat gitu ya, di Pontianak. Alhamdulillah. Jadi itu pengalaman saya, dan saya alhamdulillah dikasih kepercayaan menjadi juri itu dari tahun 2014.
Alhamdulillah, ini sangat luar biasa sekali. Ada istilah bahasa Jerman ini, Uyah Tartes Kaluhur ya. Waduh, Uyah Tartes Kaluhur itu bapaknya Kori, anaknya juga Kori. Wah, tapi kadang-kadang ini hebat kena anaknya Pak ya. Wah, anaknya udah sampai nasional kalau tapi itu udah hal umum. Biasanya kadang-kadang gurunya biasa, gurunya bukan nggak hebat, bukan. Kadang-kadang muridnya lebih hebat ya. Tapi inilah perjalanan hidup pakai. Alhamdulillah, thank you very much pakai. Alhamdulillah dengan podcastnya ini, dengan speakingnya ini, dengan ngobrolnya ini, mudah-mudahan menambah keberkahan lagi Pak Gai. Amin, amin, amin. Kita saling doakan. Amin. Ya, kita juga istilahnya dulu you are the best friend ya, tetapi juga you are my teacher. Pakai ini adalah guru saya juga, teman saya juga, pokoknya mah komplit pokoknya malah. Alhamdulillah, ini sekali lagi saya ucapkan thank you very much kepada siapapun yang selalu melihat channel YouTube Ustadz Bolang Speaking. Hatur nuhun, angkat jempol Pak Kiai. Sip. Mantap.